Kalau ini berhasil close di bawah garis momentum atau konfirmasi, maka kita akan melakukan open sell ya. Oke, coba kita kurangi kecepatannya dan kita play. Ya, ini kelebihan daripada kita menggunakan Oke teman-teman, dia melakukan break, maka kita ambil sell ya. Kita sell. Iya teman-teman, inilah kelebihan kita menggunakan trading simulator ya. Jadi 1 jam itu hanya ditebas dengan beberapa detik. Dan tools ini termasuk berat. Kalau tools ini tidak berat, ini kecepatannya kencang banget ya teman-teman. Tuh 1 jam itu hanya hitungan 1 atau 2 detik. Ini karena kita menggunakan 2 tools Harmonic Dashboard sendiri. Oke, hampir take profit. Ini di sini spreadnya saya buat 25 atau 2,5. Kalau spread di bawah itu kita sudah take profit ya. Oke, akhirnya take profit ya. Alright, teman-teman. Oke, ini weekend. Ada yang saya mau share buat teman-teman. Teknik yang kita gunakan, metode yang kita gunakan hari ini tetap saya ingin share trading menggunakan harmonic pattern ya, dengan menggunakan tools Harmonic Dashboard. Kemudian kita menggunakan tambahan 1 tools untuk sebagai konfirmasi, namanya momentum harmonic. Ya, oke. Nah, karena ini hari weekend, Sabtu, jadi untuk kita testing atau backtestnya atau menggunakan metodenya, kita menggunakan tools alat bantu MT4 Trading Simulator. Nah, buat teman-teman yang sudah paham tentunya sudah pernah menggunakannya, pasti mudah ya. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan trading simulator, jadi kita masuk di chart atau kalau kita tekan Ctrl R, maka akan muncul seperti ini. Oke, di sini ketika muncul seperti ini, meta trading simulator yang saya gunakan. Kemudian untuk pairnya saya gunakan GBP USD. Oke, di sini kita pasang every tick aja. Kita use date. Saya start Juli sampai bulan Agustus ya. Dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus, berarti sekitar 60 hari. Oke, jangan lupa teman-teman, ini supaya cepat, ini dinaikkan hingga 32. Oke, so kita langsung saja kita klik start. Maka tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Nah, oke, setelah seperti ini kita turunkan. Oke, ini saya mau di bawah sini dulu ya. Oke, biar kelihatan. Nah, untuk tampilannya kita ketik Ctrl G sama Ctrl Y agar nampak period separatornya. Kemudian kita rubah ke candle. Nah, kita masukkan toolsnya ya teman-teman ya. Kita masukkan toolsnya Harmonic Dashboard. Nah, oke, berarti di layar tidak kelihatan ya ketika kita memanggil toolsnya. Di simbol jangan lupa teman-teman masukkan GBP USD. Kemudian nanti yang di time frame-nya itu hanya aktifkan. Sebentar saya screenshot dulu ya. Saya screenshot supaya teman-teman bisa lihat nanti ya. Tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, dan yang diaktifkan hanya time frame H1 karena kita lagi backtest di H1 ya. Sementara kita ya untuk yang lain kita false ya, di M1-nya, M5-nya agar tidak berat simulator tradingnya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa setelah di false semuanya, kemudian yang di bagian simbol kita rubah seperti biasa ke tampilan pattern, H ya, atau tulisan bacaannya AG. Oke, yang lain biarkan seperti
adanya, kemudian kita klik OK. Nah, maka di layar akan muncul seperti ini. Oke, kita kecilkan. Ini saya naikkan sedikit dulu ya. Oke, terus kemudian kita panggil satu lagi tools yang namanya Angular Momentum. Nah, itu settingannya normal ya, tidak usah dirubah, seperti biasa. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, kelihatan ya, garis kuning itu teman-teman, garis kuning. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk momentum atau konfirmasi. Misalnya nanti ada muncul patternnya misalnya butterfly atau cyber atau yang lain-lain, itu kita tidak langsung open buy atau tidak langsung open sell. Kita tunggu konfirmasi harga di break ke atas atau ke bawah ya. Misalnya ini muncul, ketika di break seperti ini baru kita open sell. Nah, kita percepat saja teman-teman ya. Kita percepat ini ya. Oke, ini akan saya pause dulu. Videonya saya pause, nanti saya panggil lagi, saya open lagi ketika harganya membentuk pattern harmonik ya. Terus di mana kita entry-nya, fungsi momentumnya ini seperti apa, nanti kita percepat atau kita pause dulu ya, sehingga dapat area yang membentuk pattern ya. Oke teman-teman, ini sudah muncul ya pattern harmonik research. Teman-teman, di sini kalau kita perbesar, sebentar kita perbesar dia. Nah, ini fungsinya untuk konfirmasi sell ya, karena kita mau sell ya, untuk konfirmasi sell setelah terbentuk harmoniknya. Nah, kalau teman-teman biasa perhatikan di sini, lihat sudah 6 bars. Sudah 6 bars, kemudian kita langsung sell di sini ya kan. Nah, kemudian momentum ini, garis momentum atau konfirmasi, garis konfirmasi ini fungsinya adalah kita menunggu harga tembus dan break. Gitu ya, tembus dan break, kemudian baru kita bisa melakukan sell untuk konfirmasi gitu ya. Apakah masih bisa SL? Tentu saja. Makanya kalau di sini kita lihat pakai GBP USD. So, saya biasanya menggunakan SL-nya 30 pip dan TP-nya 30 pip. Juga tergantung dengan lebar ini ya, daripada si pattern. Kita ukur coba. Ini oke, 100 pip ya. 100 pip atau 1000 poin, bisa lah kita ambil 30 sampai 40 pip atau 300 sampai 400 poin. Oke, kemudian kita lanjut. Kita menunggu dia break. Ini kalau break langsung kita ambil posisi sell ya. Apakah mampu untuk ngebreak ataukah harga justru mantul balik ke atas lagi? Kita menunggu teman-teman. Oke, kita pause dulu. Ini kelebihannya MetaTrader Trading Simulator. Ini kita bisa pause, kita bisa melakukan backtest ya. Kita bisa percepat di sini, kita bisa play dan pause, bisa kita kurangi kecepatannya. Terus kemudian di sini ada bisa buy eksekusi, bisa sell eksekusi langsung, ataupun buy stop, buy limit, demikian juga sell limit atau sell stop. Kemudian bisa menggunakan, kita bisa mengisi SL dan TP-nya, dan banyak fungsi tombol lainnya. Kita bisa close all atau delete all. Oke. Di sini kita mau sell, so kita sell dengan lot 0,1. Di sini kita menggunakan balance $1000, jadi kita menggunakan lot 0,1 ya. Oke, kita jalankan lagi apakah kita terkena stop loss atau take profit. Ya, sekali lagi teman-teman, ini karena hari Sabtu, weekend, market tidak jalan. Jadi saya menggunakan trading simulator untuk mengetes atau backtest fungsi dari momentum konfirmasi garis tools kita ya, tambahan untuk konfirmasi, untuk
lebih profit lagi. Nah, karena tidak semua pattern gini ya, tidak semua pattern ketika muncul, ini kan ya istilahnya teman-teman tahu sendiri ya. Ketika ini terbentuk pattern, harga itu kan bisa turun ya kalau kita langsung sell dan turun. Tapi kebanyakan juga ketika terbentuk maka dia masih mau naik dan terbentuk pattern baru dari harmonic pattern gitu ya. Ketika ini di break, kemungkinan atau probability-nya itu lebih besar ya, bisa 70-80% apalagi di H1 ya. Semakin besar time frame maka semakin besar probability-nya. Lanjut, tambah kecepatan satu lagi ya. Nanti kalau kita ada waktu kita coba tes di beberapa pair ya. Mungkin di GBP USD ini kita tes 2 bulan dulu, sekitar 60 hari. Adakah kita bisa dapat 2 atau 3 setup? Nanti ada beberapa contoh keadaan ya teman-teman. Ini seperti ini kan, harga di break, kemudian dia mempunyai kekuatan untuk turun, tapi kita tidak tahu. Coba kita perhatikan apakah bisa menyentuh take profit kita di 30 pip atau 300 poin ya. Atau bahkan kita terkena SL ya, harga justru balik dan kita mengenai stop loss. Oke, ternyata harga berbalik. Ya itulah fungsinya stop loss ya teman-teman. Meskipun kita mempunyai konfirmasi yang akurat, namun tidak selalu selamanya kita bisa mengatur market dan selalu profit ya. Kalau bisa begitu kan kita enak banget ya gitu. Oke. Dan ternyata kita SL ya. Kita SL. Saya pause dulu, kita nanti next ya. Kita coba next di setup berikutnya. Oke. Kita lihat di sini sudah terbentuk pattern yang baru dari harmonic pattern ya. Di sini kodenya bearish bad ya. Oke, dia masih membentuk. Coba teman-teman perhatikan ya, kan dia tetap naik, dan kalau kita sell bisa kena stop loss tuh. Kan gitu. Nah, makanya inilah sebagai konfirmasi untuk kita melakukan sell gitu ya. Nah, ternyata bentuknya hilang. Bentuknya hilang. Karena masih harganya tembus terus ke atas. Nah, itu yang menyebabkan kita SL gitu. Nah, meskipun di kejadian pertama tadi SL ya, di pattern yang pertama tadi SL, cuma kita mempunyai konfirmasi lebih akurat ya gitu. Oke. Nah, ternyata dia membentuk pattern baru teman-teman. Bearish crab ya. Oke, kita tunggu saja, kita lihat apa maunya si market ini dari GBP USD. Kalau dia tidak break konfirmasi momentum ini, maka kita tidak akan melakukan sell ya teman-teman. Juga ini sebagai informasi, di GBP USD kita menggunakan SL 30 pip dan TP 30 pip atau 300 poin ya. Wow, masih terus kuat buy ya, terus kuat ke atas. Kita mempunyai tambahan satu tools lagi yang dinamakan momentum atau konfirmasi untuk melakukan sell atau buy ketika terjadinya pattern atau munculnya pattern harmonic. Ya, masih terus kuat buy ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja apakah ini akan hilang lagi. Ya, ada rumusnya ya teman-teman untuk terjadinya ada crab, butterfly, ada bat, ada cyper, ada macam-macam bentuk pattern dari harmonic ya. Oke, masih kuat nampaknya ke buy dan bentuknya masih bearish crab. Kita tunggu konfirmasi dia tembus garis kuning ini dan break ya, baru kita ambil posisi sell. Harus di break dan close teman-teman. Kalau masih berjalan jangan langsung ambil ya, harus close di bawah garis karena kita mau sell ya. Oke, kita
Coba perhatikan, kita lihat apakah mampu menembus. Kalau areanya berapa? Sekitar 130 atau 1300 poin ya. Masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk kita melakukan sell position ya, sell posisi. Oke, apakah, coba kita perbesar, apakah nanti ini mampu? Belum ya teman-teman ya, belum ya, ini candle belum ya. Coba kita pause dulu sebentar, saya perbesar. Ini belum ya, kita tunggu. Kalau ini berhasil close di bawah garis momentum atau konfirmasi, maka kita akan melakukan open sell ya. Oke, coba kita kurangi kecepatannya dan kita play. Ya, ini kelebihan daripada kita menggunakan Oke teman-teman, dia melakukan break, maka kita ambil sell ya. Kita sell. Wow, tipis ya sebenarnya ya. 30 atau 40 juga bisa ya teman-teman, karena range-nya tadi kita ukur 130 pip atau 1300 poin. Oke, tidak apa-apa. Untuk sebagai bahan pembelajaran kita tes, mari kita lihat apakah dia mampu mengenai take profit atau bahkan kena SL lagi. Ya, mari kita lihat. Coba saya perkecil agar kelihatan. Ya, oke. Nampaknya masih kuat buy ya. Oke, mari kita percepat aja ya. Iya. Iya teman-teman, inilah kelebihan kita menggunakan trading simulator ya. Jadi 1 jam itu hanya ditebas dengan beberapa detik. Dan tools ini termasuk berat. Kalau tools ini tidak berat, ini kecepatannya kencang banget ya teman-teman. Tuh 1 jam itu hanya hitungan 1 atau 2 detik. Ini karena kita menggunakan 2 tools harmonic dashboard sendiri. Oke, hampir take profit. Ya, oke. Ini masalah spread aja ini ya. Ini di sini spreadnya saya buat 25 atau 2,5. Kalau spread di bawah itu kita sudah take profit ya. Oke, akhirnya take profit ya. Jadi dengan menggunakan satu tambahan lagi tools momentum konfirmasi, atau saya bilangnya apa ya, konfirmasi pattern harmonik gitu kali ya. Oke, setelah di break maka kita confident untuk ambil sell. Jadi kita nggak kena tipu lagi. Seperti ini. Di sini beberapa kali tadi membentuk ya. Jadi kita mempunyai satu andalan lagi tools yang namanya momentum konfirmasi candle, atau konfirmasi buy atau konfirmasi sell. Oke teman-teman, mungkin satu lagi ke depan, coba saya percepat, kita pause dulu untuk kita lihat di beberapa hari ke depan masih ada nggak, apakah memang benar-benar ini membantu dalam kita ambil transaksi ya. Kalau lebih banyak lossnya ya sama aja, mending nggak usah kita pakai gitu, bener. Oke, sebentar saya pause dulu. Oke teman-teman, di sini kita lihat ada satu pattern ya, harmonik muncul ini, bullish bad juga bad. Nah, unik. Nah, setelah terbentuk, kemudian dia melakukan buy ya. Nah, kalau biasanya memang ini begitu terbentuk langsung market naik nih. Kalau kita langsung buy di sini, kita bisa melakukan udah take profit ya, 30, bahkan ini 500 poin ya. Cuma kan seperti sebelum-sebelumnya itu kita harus menunggu konfirmasi. Nah, karena bisa saja begitu dia terbentuk di sini kemudian naik sedikit lalu kemudian turun lagi. Nah, kebanyakan sering seperti itu menjadi manipulasi buat kita. Makanya ada bantuan ini. So kita coba tunggu saja ini sampai bahkan berakhir hari. Dan kalau di sini, kalau di waktu Indonesia ini sudah tengah malam ya terbentuk dan belum ada, dan dia mau mencoba konfirmasi kemudian
tidak sampai break kemudian turun lagi. Dan kita mempunyai rule, ketika kita mau buy ataupun sell, maka kita harus tunggu konfirmasi dia break, baru kita open posisi buy. Asal tidak di daerah sini ya teman-teman, ya kan? Ini kan ruang nih, ruang kita mempunyai. Kalau sudah dia breaknya di daerah sini, di daerah sini ya itu berisiko juga, gitu ya kan? Oke, kemudian kita coba next lanjut ya. Apakah dia bisa break bahkan atau ini batal atau hilang gitu ya? Kita coba perhatikan. Nampaknya mungkin market akan turun ya, dan ini menjadi batal ya. Oke, masih bertahan teman-teman. Asal ini tidak di break dan kemudian ini momentum untuk konfirmasinya di break, maka belum ya teman-teman, ini masih belum ya, masih kiss, dan kemudian ini masih kiss. Kalau ini berhasil di break, maka kita akan posisi buy. Oke, teman-teman, meskipun kecil atau sedikit, ini konfirmasi untuk kita melakukan buy ya. Oke, coba. Oke, karena masih di dasar ini ya, ambil take profit 40 ya. SL-nya juga 40. Saya sih masih menggunakan 1:1 ya untuk RR-nya ya, risk reward-nya di 1:1. Kalau SL-nya 40, maka TP-nya 40. Begitu juga seterusnya ya, di RR 1:1. Kalau 1:2, 30, 60 gitu ya. Atau 40 lah ya. Oke, coba kita buy ya. Ini buy ya teman-teman ya. Oke, kita pasang, jalankan lagi. Semoga take profit ya. Ini bukan tren ya teman-teman ya, ini konfirmasi dari harmonic pattern. Ketika dia break, setelah terbentuknya patternnya harmonic, maka kita menunggu konfirmasi buy maupun sell. Dalam hal ini kita mempunyai bullish bat dan sudah ada konfirmasi candle ini ya, menyatakan konfirmasi untuk kita buy position ya. Jadi tetap kita menggunakan stop loss take profit teman-teman ya. Jangan trading tanpa pengaman, maksud saya. Kita tidak akan berkembang nanti ya, habis-habis begitu saja. Misalnya kita yakin ini mau buy, terus kemudian dia turun, kita buy lagi. Wow, ya kalau bisa naik harganya, kalau enggak habis semua uang kita. Oke, sepertinya hampir take profit ya. Kalau teman-teman pas di posisi melihat di sini hampir TP gitu kan ya, bisa saja karena kita kan menggunakan TP 40 ya. Ini di 30 sampai 60 pips atau 300 sampai 600 poin ya. Kalau mau ambil di 30 juga boleh. Ini kita sudah take profit ya. Oke teman-teman, profit ya. Oke, Marco top. Apakah durasi kita masih cukup? Mungkin di pair yang lain saya buat di video yang terpisah ya. Mungkin besok atau 2 hari kemudian. Saya rasa 3 contoh sudah bisa lah ya jadi acuan ya. Dan ini saya juga udah backtest. Yang kemarin itu tidak direkam. Yang di bulan ini kan bulan Juli sampai Agustusnya, ini masih di Juli, berarti masih 1 bulan. Kita ada 3 setup tadi ya. 1 pertama kali tadi loss, kemudian 2 kita take profit. Oke, saya rasa cukup lah ya. Jadi di bulan Agustus kita cancel aja supaya tidak terlalu panjang videonya. Yang penting teman-teman, ini satu lagi tambahan tools momentum atau konfirmasi daripada pattern harmonik kita ya. Dan ini akan saya share gratis nanti. Gimana caranya ya, lewat email atau di link bio TikTok atau Instagram boleh ya teman-teman ya. Nanti tinggal download aja. Oke, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman. Semoga tools ini nanti dapat membantu teman-teman untuk trading menggunakan Harmonic Dashboard Tools. Ini free juga. Dan ada teman-teman kemarin yang bertanya itu, katanya free kok bayar 20.000, 10.000 atau 20.000. Iya teman-teman, itu kan
ini free, cuma supaya tidak ribet. Kalau di situ kan tinggal klik download langsung, tidak main kirim-kirim, ya kan? Kecuali ada beberapa teman yang dari luar. Kemarin ada Bang Aslan ya, yang dari Malaysia. Nah itu tidak bisa menggunakan payment di Indonesia, makanya mungkin bagi teman-teman yang di luar ya, yang di luar negeri, ada banyak tuh tadi dari Malaysia, dari luar juga beberapa yang minta ini saya kirim. Tapi kalau untuk yang di Indonesia, banyak teman-teman kalau tidak bisa dilayani satu persatu karena ini free gitu ya. Jadi saya taruh di link kit gitu ya. Jadi dia memang harus berbayar gitu. Jadi bukan tools ini berbayar, karena saya taruh di situ dia harus harus dibayar sehingga bisa di-download ya 10.000, 20.000 ya, anggap aja rokok sebungkus gitu ya. Ini kan bukan 300. Tool saya itu yang SNR itu, teman-teman, itu harganya jutaan tuh ya. 11 juta, ada yang 16 juta. Itu kalau saya mau buat berbayar. Kalau 10-20 ribu, ya itu kira free lah ya. Ya, bukan toolsnya ini free, teman-teman. Dan cara tradingnya, money manajemennya, di mana posisi sell-nya, ini saya share secara free gitu ya. Ingat kalau beberapa video lagi kok Bang Henry menggunakan teknik yang berbeda. Iya, ini daripada saya repot buat kelas lagi dan berbayar lagi, mending ini buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang belum memiliki metode atau belum memiliki teknik, itu boleh menggunakan ini. Saya share ini free teman-teman, tanpa dipungut biaya. Toolsnya juga free, cuma karena melalui pihak ketiga maka teman-teman harus bayar 10.000 atau 20.000. Saya rasa itu tidak memberatkan ya. Oke, teman-teman, semoga jika ada pertanyaan mau kalian nanti di kolom komentar. Semoga bisa cocok dan teman-teman profit konsisten ke depannya. Saran saya, tradinglah menggunakan uang dingin, minimal 500 US dollar atau 200 dolar deh. 200 dolar udah bisa. Dan tetap saran saya menggunakan stop loss, wajib itu hukumnya buat teknik-teknik ini. Kalau teman-teman mau menggunakan teknik yang berbeda tanpa stop loss, silahkan. Tapi kalau menggunakan ini dan mau berkembang, pakailah stop loss dan pelan-pelan dikembangkan dan digulung menjadi besar dan besar dan besar. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat, bisa membantu teman-teman. Salam trading for fun, financial freedom buat kita semua. Terima kasih.